Ya, Shalom, puji nama Tuhan. Ya, kali ini saya ingin mau menjawab pertanyaan atau menanggapi sebuah pertanyaan yang ditanyakan kepada saya, dan pertanyaan ini adalah pertanyaan dari salah satu anggota jemaat ya, yang bertanya kepada saya, bolehkah orang Kristen itu makan darah? Dan ada gereja-gereja tertentu ya yang melarang, bahkan mengharamkan makan darah. Oke, baiklah, saya akan memberikan penjelasan. Memang di dalam perjanjian lama bahwa ada larangan untuk memakan darah, dan kita harus tahu mengapa di dalam perjanjian lama ya ada larangan untuk memakan darah. Darah memang diidentikan bahwa itu adalah nyawa. Ketika darah sudah tidak ada di dalam tubuh, baik itu tubuh manusia maupun tubuh hewan, maka kehidupan juga berhenti. Kita perhatikan di dalam Ulangan pasal 12 ayat 23 berkata, "Tetapi jagalah baik-baik supaya jangan engkau memakan darahnya, sebab darah ialah nyawa, maka janganlah engkau memakan nyawa bersama-sama dengan daging." Wah. Nah, darah di sini diidentikan nyawa karena darah mengalir di dalam tubuh manusia dan juga tubuh hewan. Jadi kalau darah itu berhenti atau darah sudah tidak ada dalam tubuh manusia atau tubuh hewan, maka kehidupan sudah berhenti. Nah, kita juga harus tahu bahwa di dalam perjanjian lama bahwa darah itu sebagai tanda penghapus dosa, darah sebagai penebus dosa. Di dalam perjanjian lama juga, di mana orang-orang dalam perjanjian lama ketika mereka berdosa atau berbuat dosa, maka wajib hukumnya mereka harus mengambil binatang seperti domba, lembu, kambing, dan itu adalah harus berkelamin jantan, dan itu adalah binatang yang baik yang harus dikorbankan. Dikorbankan berarti ada pencurahan darah di situ. Maka dalam pencurahan darah itulah sebagai bukti bahwa di situ ada penebusan dosa melalui darah binatang. Nah, setelah Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini ya, menggantikan domba, menggantikan binatang. Jadi binatang yang dikorbankan pada perjanjian lama itu adalah suatu gambaran kelak di mana Allah sendiri yang akan datang ke dalam dunia ini untuk menebus dosa kita melalui pencurahan darahnya di atas kayu salib. Nah, jadi kalau kita sekarang ini bertanya, apakah kita boleh makan darah? Apakah haram makan darah? Ya, jelas sekarang ketika Yesus sudah datang dan sudah menebus dosa kita manusia, semua jenis hewan atau daging atau hewan yang berdarah dan itu boleh dimakan, dan itu sudah tidak ada diharamkan. Yang jelasnya bahwa setelah Kristus datang ke dalam dunia menebus dosa manusia, maka masalah makan haram atau halalnya atau haramnya makan darah, menurut saya itu sudah ditiadakan. Jadi melalui kedatangan Kristus, ia sudah menggantikan semuanya, bahwa ada pergantian di mana hukum seremonial itu sudah tidak berlaku lagi. Makanya coba kita akan perhatikan di dalam Roma 14 ya, Roma 14 ayat 19 dan 20 dikatakan, "Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah
celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Nah, jadi jelas di sini di mana Rasul Paulus ya memberikan penjelasan bahwa makanan halal haram sama berlakunya dalam perjanjian lama, dan itu adalah hukum seremonial. Tetapi setelah Yesus sudah datang ke dalam dunia, maka dia sudah menggenapkan itu semuanya. Karena sudah tidak ada lagi korban sembelih atau korban binatang yang akan disembelih, akan dicurahkan darahnya sebagai penebusan dosa, sebagai pengampunan dosa. Yesus sudah datang ke dalam dunia, menggantikan itu semuanya, menggenapkan itu semuanya. Makanya Rasul Paulus berkata, persoalan makanan, makan semuanya. Ya, yang paling terpenting adalah di sini kita tidak boleh menghakimi. Baik yang makan, jangan menghakimi yang tidak makan, supaya kita jangan menjadi batu sandungan. Demikian juga yang sebaliknya, yang tidak makan tidak boleh menghakimi yang makan. Mengapa? Karena persoalan kerajaan Allah tidak ada urusannya dengan makanan. Nah, ayat 22 di dalam Roma 14, ya, Roma 14 ayat 22 berkata, berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Jadi selama apa itu baik untuk dilakukan dan itu tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, tidak bertentangan dengan ajaran Kristus, maka itu adalah tidak ada masalah dan itu baik-baik saja. Lalu di ayat 23 di dalam Roma 14 dikatakan, tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu tidak berdasarkan iman adalah dosa. Artinya segala sesuatunya adalah berdasarkan iman. Yang makan darah berdasarkan iman, atau dia makan babi dicampur dengan darah, ya, seperti kalau kita orang Batak ya, ada masakan saksang ya dicampur dengan darahnya. Kalau kita makan dengan iman, tidak ada masalah. Ya, itu halal, itu baik di hadapan Tuhan, tidak ada masalah di hadapan Tuhan. Tetapi demikian juga apabila kita makan, lalu kita tidak makan darah, tapi kita beriman di dalamnya, itu juga tidak masalah. Tetapi yang paling terpenting di sini adalah kita tidak boleh menjadi batu sandungan, yaitu adalah menghakimi. Tapi mari kita menghargai antara satu dengan yang lainnya, baik yang makan maupun yang tidak makan. Ya, kiranya penjelasan saya ini memberikan memberikan pencerahan bagi kita, sehingga kita mengerti dan memahami masalah makanan halal dan haram. Ya, yang jelas dalam firman Tuhan semuanya halal, yang penting kita makan dengan iman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, sampai ketemu kembali dalam video saya selanjutnya.